Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat? Sebelum kita mulai, baca doanya terlebih dahulu. Ketua kelasnya dipimpin. Baik Ibu, absen terlebih dahulu. Amiliatul Kamilia. Arina Fusida. Arina Hafro. Yana Sada. Hadir. Nika Wulan Wardani. Ibrahim Kamila. Taifiatus Sadia. Tri Wulan Purnama. Rifatul Hariro. Salsabila Tuhuna. Selviatus Zahiro. Adib. Setia Ayu Safira. Siti Fatimah Zahra. Siti Maimunah Harifah. Siti Naimah. Siti Rohmatul Jannah. Siti Silva Rosida. Syukriya. Hadatin Hasanah. Inka Setia. Nazilatul Rahmah. Kita masuk pada bab pembagian hadis berdasarkan dengan kualitas sanad. Babnya yaitu pembagian hadis berdasarkan kualitas sanad. Ada yang tahu sanad itu apa? Tuntutan periwayatan hadis. Tuntutan periwayatan hadis. Kalau hadis sendiri itu apa? Hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah berupa perkataan, perilaku dan juga sifat-sifat dari Rasulullah. Itu kategori dalam hadis. Sekarang kita masuk pada pembagian hadis berdasarkan dengan kualitas sanad. Dalam hadis itu ada apa? Ada perawi, ada juga matan, terus ada sanad. Coba kalau yang disebut dengan matan itu apa? Isi dari hadis. Nah, itu disebut dengan matan. Terus perawi itu apa? Orang yang meriwayatkan hadis. Kalau sanad keseluruhan rawi atau runtutan para perawi hadis. Paham? Sekarang kita masuk pada pembagian hadis berdasarkan dengan kualitas sanad. Bagian hadis berdasarkan kualitas sanad itu ada tiga. Yang pertama ada hadis sahih, yang kedua hadis hasan, ketiga hadis sahih. Itu pembagian hadis berdasarkan kualitas sanad. Jadi berdasarkan kualitas sanad hadis itu dibagi menjadi tiga. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, dan hadis dhaif. Mungkin kalian sudah pernah mendengar tentang hadis sahih atau hadis hasan atau
Kalau hadis sahih yaitu hadis yang tidak memiliki cacat, baik dari segi perawi, dari segi matan, atau dari segi sanad. Dapat disimpulkan bahwa hadis sahih di sini secara etimologi berarti sah. Secara terminologi adalah yaitu susunan lafaznya tidak ada cacat, maknanya tidak menyalahi Al-Quran. Nah, hadis kenapa penting dipelajari? Karena hadis termasuk sumber hukum bagi orang Islam yang nomor berapa? Dua. Sumber hukum bagi orang Islam itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma', keempat qiyas. Inilah 4 sumber hukum bagi orang Islam. Sesuatu yang jadi landasan hukum atau sumber hukum bagi orang Islam. Nah, kita penting mempelajari ilmu hadis karena hadis ini menduduki nomor berapa? 2. Nah, sekarang kita masuk pada pembagian hadis berdasarkan kualitas sanad. Jumlah pembagiannya itu ada 3. Yang pertama hadis sahih, yang kedua hadis hasan, yang ketiga hadis sahih. Yang dimaksud dengan hadis sahih adalah hadis yang tidak memiliki cacat. Cacat dari mana, Bu? Cacat dari segi sanad, dari segi perawi. Intinya kalau hadis sahih itu hadis yang sah atau sempurna. Beda dengan hadis hasan. Kalau hadis hasan itu gimana? Tingkatannya itu berada di bawah hadis sahih. Kenapa bisa di bawah? Karena ada kekurangan dalam segi dabit, dalam perawi. Paham? Jadi maksud dabit itu apa? Dari segi hafalan seorang perawi. Nah, kalau perawi hadis hasan itu berada di bawah tingkat hadis sahih. Itu yang menyebabkan disebut dengan hadis hasan. Ada di bawah tingkat hadis sahih. Kekurangannya cuma dari segi kedabitan sama perawi. Paham? Jadi kalau hadis sahih itu hadis yang sempurna, tidak ada cacat. Jadi perawi yang dabit, sudah bisa menjaga muka, itu sudah sempurna. Itu masuk pada hadis sahih. Dan di bawahnya hadis sahih ada hadis hasan. Hadis hasan yang menyebabkan berada di bawah tingkatnya hadis sahih itu karena segi kedabitan perawi. Apakah hadis sahih bisa dijadikan landasan hukum? Sangat bisa, karena hadis sahih sudah sah atau sudah sempurna. Kalau hadis hasan bisa, itu juga masuk dalam hadis sempurna, cuma kurang dari segi kedabitan. Beda dengan hadis dhaif. Kalau hadis dhaif itu banyak kurangnya, jadi menyebabkan hadis tersebut disebutkan dengan dhaif. Kata lainnya kan lemah. Nah, kalau hadis dhaif ada yang sebagian ulama berpendapat bisa dijadikan sumber hukum, ada yang mengatakan tidak bisa dijadikan sumber hukum. Nah, itu pembagian hadis berdasarkan kualitas sanad. Pertama hadis sahih, yang kedua hadis hasan, yang ketiga hadis dhaif. Yang bisa dijadikan sumber hukum hadis apa saja? Hadis sahih, hadis hasan, hadis sahih dan hadis hasan. Kalau dhaif ada perbedaan pendapat. Jadi ulama ada yang memperbolehkan, ada juga yang tidak memperbolehkan. Itu keterangan dari hadis sahih, hadis hasan dan juga hadis dhaif. Dari sini ada yang ditanyakan? Sudah paham? Insyaallah paham. Sekarang kita masuk pada syarat-syarat
ada misalkan harus menyerahkan fotokopi ijazah, kakak dan lain-lain. Sama hadis sahih juga memiliki syarat. Jadi matan yang mau dijadikan hadis sahih juga harus memiliki syarat atau syaratnya harus terpenuhi agar hadis tersebut masuk dalam hadis sahih. Apa saja syaratnya? Yang pertama, berkenaan dengan sanad. Apa itu sanad? Runtutan para perawi hadis. Runtutan para perawi hadis. Syarat dari sanad yang pertama, semua rawi dalam sanad harus bersifat adil. Nah, yang dimaksud adil itu menjaga ibadahnya dengan baik, taat kepada Allah, menjaga nama baik dengan baik, tingkah lakunya juga baik. Intinya bisa disebutkan kalau adil itu bisa menjaga dirinya dari perbuatan dosa. Terus yang kedua, semua rawi dalam sanad harus bersifat baik. Jadi ingatannya harus kuat. Maksudnya perawi apa? Perawi dari matan yang akan kita masukkan dalam hadis sahih. Jadi perawinya harus baik. Cara yang pertama harus yang kedua terus yang ketiga sanadnya bersambung. Apa ini maksud sanad? Sambungan para perawi hadis. Jadi antara dari sahabat Rasulullah sampai ke tabi'in sampai ke yang hadis tidak ada periwayat yang berbeda. Jadi runtut dari bawah sampai pada Rasulullah itu jelas. Misalkan ini si fulan terus sampai kepada Rasulullah, itu yang dimaksud dengan ketersambungan sanad. Terus yang keempat, jumlah rawi pada setiap tingkatan segolongan kaki ulama tidak boleh kurang dari 2 orang. Paham maksudnya? Perawi di sana tidak boleh kurang dari 2 orang. Jadi harus ada 2 atau 3. Itu sudah bisa masuk dalam hadis sahih. Kenapa Bu harus lebih dari 2? Supaya hadis tersebut bisa dipercaya. Kalau seandainya cuma 1, takut hadis itu tidak disampaikan benar-benar oleh Rasul. Jadi harus lebih dari 2. Terus yang terakhir atau yang kelima, tidak ada cacat tersembunyi pada sanad seperti pemalsuan rawi dan rawi. Jadi yang terakhir tidak ada cacat tersembunyi. Kembali pada pengertian yang awal bahwa hadis sahih adalah hadis yang sempurna, hadis yang sahih. Jadi tidak ada cacat dari segi sanad, dari segi mata dan juga perawi. Itu masuk pada hadis sahih. Paham? Syaratnya hadis sahih ada berapa barusan? Ada 5. Ada 5. Nah, yang pertama perawinya harus adil. Yang kedua sanadnya bersambung. Yang keempat jumlah rawi pada setiap tingkatan tidak boleh kurang dari 2 orang. Terus yang kelima, tidak ada cacat tersembunyi pada sanad. Tidak ada cacat tersembunyi pada sanad. Itu syarat-syarat dari hadis sahih dari segi sanad. Jadi kalau sanad itu kan ketersambungan para perawi itu kan yang meriwayatkan hadis. Baru setelah mereka meriwayatkan
Jadi satu itu ketersambungan sanad itu yang dimaksud sudah gandeng antara perawi ini, perawi yang satu, yang kedua, dan sampai pada Rasul. Maka itu sudah disebut sanad. Kalau perawi orang yang meriwayatkan hadis, sanad itu sudah kumpulan dari perawi. Paham? Insyaallah. Nah, berikutnya pembagian dari hadis sahih. Bagiannya itu ada berapa? Ada dua. Yang pertama ada hadis sahih dari yang kedua ada hadis sahih Nah, yang dimaksud dengan hadis sahih dari hadis yang diriwayatkan oleh rijal hadis yang hadis sempurna. Nah, yang kedua ada hadis sahih. Nah, kalau hadis sahih ini adalah hadis hasan yang naik tingkat menjadi hadis sahih. Karena ada kesamaan dari matan. Jadi hadis tersebut bisa naik tingkat menjadi hadis sahih. Berarti asalnya hadis apa? Hadis hasan, terus naik tingkat menjadi hadis sahih. Sampai di sini paham? Insyaallah. Ada yang ditanyakan? Sudah paham ya? Iya. Tentang hadis sahih. Hadis hasan kita masuk pada pertemuan baik, sebelum diakhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bisa menjadi ilmu yang barokah. Jadi maksud barokah bisa menjadi pelengkap ibadah kita kepada Allah.